Bicara tentang Sumatera Utara, rasanya kita tidak bisa lepas dari warisan budaya yang satu ini. Ya, kain tenun. Di banyak desa, menenun bukan sekedar pekerjaan, tetapi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat lokal. Setiap kain tenun adalah simbol, doa, sekaligus identitas yang melekat pada pemiliknya. Dan setiap daerah memiliki ciri khasnya sendiri. Nah, disinilah Jabu Bonang hadir, sebuah rumah komunitas yang sejak tahun 2020 menjadi tempat berkumpul, belajar, dan berkreasi bagi para penenun di Sumatera Utara. Berlokasi di Jalan Rambing-Rambing, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Horas, saya Trisna Pardede selaku Managing Director Jabu Bonang, salah satu rumah komunitas untuk ekosistem tenun dari naungan Yayasan Rumah Komunitas Swastra. Untuk daerah Siantar Simalungun, kita memiliki kantor operasional di Jalan Rambing-Rambing, Kabupaten Simalungun, dan juga ada tempat pendampingan pewarnaan alami di Jabu Borna di daerah Tanjung Pinggir, Pematang Siantar. Berawal dari niat sederhana untuk merangkul para penenun, Jabu Bonang tumbuh menjadi ruang bersama. Tidak hanya sekedar tempat menghasilkan sebuah karya, tapi juga wadah untuk berbagi pengetahuan dan menjaga warisan agar tetap hidup. Jabu Bonang itu dimulai inisiasinya di tahun 2020 oleh pendiri kita, Ibu Devi Panjaitan dan juga Ibu Keri Panjaitan bersama partner Ibu Melvi Tampu Bolon. Dimulai kalau kita biasa bilang sebagai surat cinta dari pendiri kepada para penenun, khususnya kelompok perempuan di kawasan Sumatera Utara. Kalau dari sisi pemaknaan sebenarnya sangat dalam. Kalau secara literal, secara harfiah, Jabu Bonang itu dan Jabu Borna diambil dari bahasa Batak. Jabu, sebuah rumah yang menunjukkan keharmonisan dan juga harapan besar tentang masa depan dari banyak orang-orang yang saling mengasihi. Sementara Bonang itu adalah bahasa Batak dari benang sebagai salah satu material inti dari pembuatan kain tenun. Kemudian Borna sendiri itu adalah bahasa Batak dari warna, karena kita memiliki advokasi khusus tentang penggunaan pewarnaan alami di kain tenun. Jika tadi kita mendengar tentang makna benang dan warna, sekarang mari kita lihat lebih dekat bagaimana benang-benang ini diberi kehidupan lewat pewarna alami sebelum akhirnya dirangkai menjadi kain tenun yang indah. Untuk material pewarnaan alami secara keseluruhan yang udah kita proses dari 2020 ini ada sekitar 43 jenis. Yang paling sering kita gunakan dan paling banyak ada di daerah kita ini salah satunya seperti jior, mahoni, ketapang, juga ada kayak kunyit juga bisa digunakan, kulit manggis juga bisa digunakan, ada tanaman-tanaman endemik seperti mengkudu, itu juga seharusnya baik untuk warna merah, tapi kita coba menyesuaikan kembali dengan sekarang ini ada penggunaan dari secang. Kemudian yang paling sebenarnya sangat-sangat kuat di Sumatera Utara itu seharusnya adalah indigo atau pewarnaan untuk warna biru, di mana kalau di sini dikenalnya sebagai daun salaon. Itu yang paling banyak sebenarnya secara materialnya banyak di kawasan Sumatera Utara. Penenun untuk Jabu Bonang itu pendampingan mitra kita ini di kawasan Sumatera Utara untuk daerah Siantar
dan Simalungun tentu saja yang ada di Jabu Bonang dan di Jabu Borna itu masyarakat sekitar. Kemudian kalau Simalungun itu ada di daerah Tigarumbu. Kemudian kalau untuk Toba ada di daerah Silain, Lagubuti sama Desa Meat. Tarutung itu tersebar di beberapa desa, kemudian di Samosir juga tersebar di beberapa desa. Untuk hasil kain dari Jabu Bonang itu kita mengambil dari berbagai kawasan, maksud saya kita mengambil dari beberapa kabupaten yang memang memiliki produk unggulan berupa tenun. Untuk daerah Sumatera Utara itu ada untuk ulos itu dari kawasan Taput, Tapanuli Utara, Toba, dan juga Samosir. Untuk hiou selaku kain tenun tradisional dari Simalungun itu kita ada bekerja sama dengan penenun dari Tigarunggu dan juga dari Dairi. Lalu untuk Uis kita ada bekerja sama dengan berdampingan dengan para penenun di daerah Karo dan juga di daerah Samosir. Juga ada tenun oles untuk Pak-Pak dan Sadum Angkola. Motif itu bisa banyak sekali inspirasinya. Dengan pembantuan teknologi saat ini kita bisa mengaplikasikannya agar bisa dikerjakan secara tradisi, secara manual. Jabu Bonang itu sangat mengadvokasi untuk penggunaan alat tenun tradisional. Tujuannya agar padat karya masyarakat lokal di Sumatera Utaranya. Jadi alat tenun tradisional yang kita gunakan ada dua. Satu, alat tenun gedogan. Ini yang paling tradisionalnya, yang memang ciri khasnya Sumatera Utara sekali. Yang kedua, alat tenun bukan mesin atau ATBM. Itu dua alat yang paling kita advokasi untuk digunakan. Untuk menghasilkan karya-karya ini tentu tidak mudah pemirsa. Dan semua harus dilakukan oleh mereka yang mencintai warisan budayanya. Pernahkah pemirsa mencicipi jamu tradisional khas Batak Toba yang rasanya unik, pedas, dan hangat? Ya, sejak dulu sampai sekarang, jamu ini tetap diminati. Bukan karena khasiatnya saja, tetapi juga karena menjadi bagian dari warisan kuliner Sumatera Utara. Bagi pemirsa yang belum mengetahui, tinuktuk merupakan racikan rempah-rempah yang sudah turun-temurun diwariskan, seperti jahe, kencur, kunyit, lengkuas, daun-daunan, dan rempah lainnya, sampai andaliman rempah khas Batak yang memberi cita rasa berbeda dari jamu lainnya. Untuk proses pembuatannya dilakukan dengan cara ditumbuk, namun kini sudah modern karena menggunakan mesin giling tanpa mengurangi rasa aslinya. Tinuktuk itu adalah jamu tradisional Simalungun yang berisi rempah-rempah, karena ini sudah langka dijual pun sudah, di pasaran pun sudah langka. Jadi saya bikin, kebetulan saya membikin untuk keluarga. Habis dari keluarga banyak yang teman-teman yang minta, jadi saya komersialkan, saya jual dengan perbungkus. Habis itu banyak yang laku. Jadi kebetulan saya jual ke luar daerah, dan menyebar sampai ke luar daerah. Seluruh Nusantara Indonesia ini sudah menyebar. Jadi saya lanjutkanlah terus ini, karena sangat banyak yang meminta tinuktuk ini sampai datang ke rumah. Kalau untuk tinuktuk ini ya, kalau menurut saya ini sangat bagus karena ini bukan dikeringkan, ini masih alami, tidak ada bahan penyedap ataupun bahan-bahan kimia. Kalau ini dari rempah-rempah asli, dari tumbuh-tumbuhan yang masih mentah, masih segar,
masih segar, habis itu diolah dengan tidak memakai bahan-bahan pengawet, masih segar lah begitu. Tak hanya sebagai penghangat tubuh, tinuk-tuk juga dipercaya memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Mulai dari menjaga stamina, membantu pencernaan, mengusir rasa lelah, hingga dipercaya dapat mengeluarkan darah kotor setelah melahirkan. Inilah yang membuat jamu tinuk-tuk wajib dicoba nih pemirsa. Nah, untuk proses pembuatannya ternyata membutuhkan waktu yang tidak singkat. Sebagian rempah harus diiris terlebih dahulu, kemudian disangrai dan didiamkan semalaman. Tujuannya agar aroma mentah dari rempah ini hilang, sehingga rasa jamu menjadi lebih nikmat saat disajikan. Awalnya kami buat tinuk-tuk ini dulu sama opung kami, itu ditumbuk pakai alu. Ditumbuk pakai alu. Capeknya minta ampun. Jadi khusus kalangan sendiri aja, belum dikomersialkan. Dan sekarang karena udah ada mesin yang dikasih oleh Disperindak, kami kalau menggiling udah pakai mesin. Tidak, lebih enak lagi pakai mesin. Karena dulu kan kalau pakai lesung ditumbuk itu tidak disangrai. Sesudah kami pakai mesin, disangrai semua. Selain itu andaliman sama sikala tadi. Dirintis dari rumahan sejak 25 tahun yang lalu dan berlokasi di Pulupange, Kabupaten Simalungun. Jamu tinuk-tuk Boru Damanik Ando Harma Sehat sudah mengantongi izin halal dan PIRT nih pemirsa.